Oh, I feel like I could dance. Whoa, different people all around the globe don't know what to say when there's a stranger. I will show that there is a way you can communicate. Everybody understand. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan memaparkan materi pertama mengenai kerangka hipotesis pengembangan usaha kecil. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh John Eggers dan Kim Leahy mengidentifikasi 6 tahapan pengembangan bisnis, yaitu tahapan konsepsi atau conception, survival, stabilitas, orientasi pertumbuhan, pertumbuhan yang cepat, dan kematangan. Menurut Lambing, ada 2 keterampilan yang sangat diperlukan oleh pemilik perusahaan dalam rangka pengembangan perusahaan, yaitu manajemen personal dan manajemen keuangan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan manajemen modern tentang cara meraih keberhasilan usaha dalam mempertahankan eksistensinya secara dinamis. Dalam berbagai konsep strategi bersaing dikemukakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuan internal. Dalam teori persaingan Porter dikemukakan bahwa untuk menciptakan daya saing khusus, perusahaan harus menciptakan keunggulan melalui strategi generik atau generic strategy, yaitu strategi yang menekankan pada keunggulan biaya rendah atau low cost, diferensiasi atau differentiation, dan fokus atau fokusnya. Secara spesifik, ahli lain Burns 1990 menyarankan bahwa agar perusahaan kecil berhasil take off, maka harus ada usaha-usaha yang khusus diarahkan untuk survival, consolidation, control, planning, dan expectation. Berdasarkan pandangan para ahli, jelaslah bahwa daya hidup perusahaan kecil maupun besar pada umumnya sangat bergantung pada strategi manajemen perusahaan dalam membedakan sumber daya internal, maka diperlukan 2 keterampilan. Yang pertama, keterampilan manajemen keuangan dan manajemen personalia. Yang kedua, kemampuan internal perusahaan, yaitu kompetensi khusus berupa kreativitas dan inovatif. Strategi perusahaan yang menekankan pada penghubungan sumber daya internal secara superior untuk menciptakan kompetisi inti dalam rangka menciptakan nilai tambah untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha kecil. Yang pertama, strategi pemasaran. Pendekatan dalam peningkatan pemasaran produk tentu harus menciptakan standar mutu nasional yang spesifik bagi produk-produk usaha kecil seperti dalam hal produk makanan. Strategi pemasaran di sini menekankan bagaimana agar konsumen bisa puas. Kemudian kedua, standarisasi mutu. Sebelumnya yang harus kita ketahui, mutu produk usaha kecil masih relatif rendah dan tidak terstandarisasi. Disebabkan karena keterbatasan khususnya dalam bidang keuangan dan wawasan. Intinya, dalam usaha kecil hasil produksinya masih boleh dikatakan asal jadi. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dengan menekankan biaya rata-rata, antara lain dengan membentuk kelompok kerja di antara usaha-usaha kecil dalam area yang sama. Yang ketiga, yaitu efektivitas dan efisiensi. Mutu produk usaha kecil akan meningkatkan sendirinya. Seandainya efektivitas dan efisiensi itu sudah dicapai, efisiensi dalam proses produksi dan pemasaran merupakan suatu upaya pengembangan yang harus terus-menerus, di mana intinya apa yang dilakukan hari ini lebih dibandingkan hari kemarin.